Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dasrina Tesal, STMT, dosen Teknik Elektro Universitas Jambi. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Pada mata kuliah ini kita menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, yang mencoba untuk berfokus pada student center learning, blended learning melalui e-learning meja, diskusi kelompok, dan studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan gigi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKPT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah di Sistem Distribusi Tenaga Listrik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 konsentrasi Teknik Tenaga Listrik pada program studi S1 Teknik Elektro Universitas Jambi. Ya, mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen terdiri dari studi kasus, tugas esai, portofolio, dan ujian tertulis. Bahasa yang pengantar dalam program ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah di Sistem Distribusi Tenaga Listrik ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang sistem distribusi tenaga listrik serta implementasinya. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang, pertama adalah beban dan karakteristik beban, 2 peramalan beban listrik, 3 jatuh tegangan distribusi, 4 topologi jaringan, 5 peralatan sistem distribusi, 6 desain dan perencanaan saluran udara tegangan menengah, 7 smart grid. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi saya 1 Teknik Elektro yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemampuan menerapkan pengetahuan inti atau core knowledge di bidang teknik elektro termasuk rangkaian elektrik, sistem dan sinyal, sistem digital, elektromagnetik, dan elektronika. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur, mampu menerapkan metode, keterampilan, dan peranti teknik modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini ada 6. Yang pertama adalah memahami klasifikasi sistem distribusi tenaga listrik. Kedua, peramalan beban listrik pada suatu wilayah. Ketiga, menganalisis aliran daya pada jaringan distribusi listrik. Keempat, memahami topologi jaringan. Kelima, memahami desain dan perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik. Keenam adalah sistem smart grid. Referensi yang digunakan pada mata kuliah sistem distribusi tenaga listrik ini beragam. Tapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar sistem distribusi tenaga listrik yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester, ditambah dengan beberapa buku penunjang lain. Sistem pembelajaran mata kuliah sistem distribusi tenaga listrik dilaksanakan secara sinkron dan asinkron dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan media seperti Zoom sebagai konferensinya. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan aplikasi e-learning Universitas Jambi. Pembelajaran mata kuliah sistem distribusi tenaga listrik ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8, minggu ke-9 sampai ke-15 kembali pemaparan materi, dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah sistem distribusi tenaga listrik ini didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak antara 4 sampai 7 kali, baik itu individu maupun
kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. UTS yang dilakukan dengan memberikan soal isi pada mahasiswa, serta UAS berupa studi kasus dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah ini. Bobot penilaian masing-masing komponen evaluasi yaitu keaktifan sebesar 20%, studi kasus sebesar 50%, kuis sebesar 5%, tugas sebesar 5%, UTS 10%, serta UAS 10%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah sistem distribusi tenaga listrik sebanyak 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan terkait mata kuliah ini untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Elektro Universitas Jambi. Berikutnya adalah merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya senang bersejahtera. Semoga kita diberikan selalu kesehatan dan kesempatan yang hadir pada hari ini ya. Kita ya mengenai sistem distribusi tenaga listrik ya dengan judul desain dan pengadaan jaringan distribusi. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu apakah hari ini semuanya sehat? Mudah-mudahan bisa terus dan bisa kita melanjutkan kuliahnya ini. Ya, baik. Sebelumnya kita sudah masuk obsesi dulu ya. Obsesi silakan. Ya. Ya. Memahami perencanaan jaringan distribusinya sendiri. Nah, topik-topik bagiannya itu ada rencana tujuan ya, adalah tujuan. Kemudian ada faktor, kemudian ada tahapan perencanaan, desainnya dan bagaimana prosedur pemasangannya berdasarkan aturan dari instansinya. Nah, yang pertama itu ada tujuan, ya, tujuan perencanaan. Ya. Jadi di sini ada 4. Yang pertama itu diatur dengan tuntutan dari bebannya sendiri. Ya, beban pasti akan tumbuh ya. Jadi kita sebelumnya sudah bicara mengenai jenis beban. Kira apa saja bebannya? Beban listrik. Silakan, ada yang tahu? Ya, silakan. Beban induktif, kapasitif, resistif. Baik. Nah, jadi jenis beban ini akan mempengaruhi dari kualitas dari jaringan distribusi juga ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pasokan. Ya, pasokan harus disediakan andal. Nanti dari beban tersebut menentukan bagaimana kinerja dari komponen sistem tersebut. Ya, yang terakhir itu yaitu bagaimana listrik harga listrik itu semua mungkin ya untuk semua. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi perencanaan itu yang pertama adalah ramalan. Ya, ramalan itu memprediksi bebannya sendiri. Jadi di sini ada faktor geografi, beban historis, ya, pertumbuhan, kecepatan, energi sumber-sumber energi lainnya, ada tata guna, ada rencana pengembangan kota, kemudian industri dan pemukiman. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan uang investasi, ya, investasi. Jadi ada sekitar 7, ya, 7 8 9 ya. Ya, masuk ke biaya bangunan, ya, konstruksi, instalasi. Kemudian kalau sudah dibangun itu biaya pemeliharaan personal. Kemudian biaya pajak setelah beroperasi. Kemudian susun nanti setelah beberapa tahun dia berjalannya. Nah, kemudian ada faktor-faktor teknis yang sifatnya teknis seperti aturan dari SPM,
seperti apa. Jaringan sudah ada, ya. Kemudian dari data storage berapa sih tegangan atau transmisi ya, transmisi yang digunakan, dan termasuk DC juga. Nah, jadi ini ada satu ya di salah satu sumber, itu ringkas bagaimana proses perencanaan itu dalam bentuk flowchart. Ya. Pertama itu ada rating ya. Pertama itu tentukan dulu mana rating dan kapasitas jaringan sendiri. Kemudian dari sana baru modelnya seperti apa. Nanti model kita bicara nanti ya. Nanti ada konstruksi, batasan dan evaluasinya. Nah, nanti ada studi kelayakan, namanya studi kelayakan dari ekonomis, teknis, kemudian dari bentuk jaringannya. Nah, kemudian nanti ada bagaimana solusi optimal investasinya, ya. Kemudian terpenuhi standar, disetujui oleh pemberi regulasi pemerintah. Kemudian baru kita bentuk implementasinya, ya, implementasinya. Kemudian kalau ada perubahan-perubahan maka itu diadaptasi seperti proses perencanaannya. Nah, kemudian, bisa dijadikan instruksi. Kira-kira tahu berapa sih level tegangan untuk jaringan listrik sendiri? Kan? Yang tahu? Ya, silakan. Untuk beban rumah tangga itu biasanya dari 20 sampai 30. Oh iya, tangga ya. Nah, jadi kalau awal dari pemerintah itu adalah 66,6 ya, sampai dinaikkan ke 150 lebih. Nanti ke jaringan subtransmisi itu dari 150 ke 60, nanti turun lagi ke 20, nanti turun lagi ke 6,6. Nah, di sini sampai dengan 340 dan 280 ohmnya di sini. Ya, jadi ini ada gardu kita memakan itu kan. Nah, itu ada gardu umum dan gardu distribusi gimana. Nah, modelnya pakainya ada 3 sih, ya, variasi dasar, ya. Yang pertama itu adalah radial. Radial itu artinya dari atas kemudian mengangkat ke bawah seperti pohon. Jadi ini adalah nanti dia bercabang-cabang, ya, seperti cabang ada pohon. Nah, kemudian dimodifikasi. Jadi pohon itu bisa dimodifikasi. Nanti ada apakah nanti ada kopling namanya. Kopling di sini antara bus satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian yang di PO, nah bedanya yang mana? Di ujung, paling ujungnya ada di ujung itu tersambung ke gardu yang lainnya. Jadi dia membentuk sebuah tertutup ya, tertutup terus lingkaran di sini dan ya terhubung di bawahnya. Nah, kemudian dari TPT, itu artinya dia satu ada level-level tertentu ya, level 1, level 2, level 3, level ujung. Jadi setiap level ini setara tingkatannya dan setiap bus itu terhubung satu sama lain dan satu sama lain sampai dengan yang paling ujungnya yang dekat dengan konsumen sendiri. Untuk primer, ya, jadi ini untuk tegangan menengah setelah transmisi ya. Ini modelnya radialnya seperti ini, ya. Kemudian untuk TPO, ya, jadi desainnya hampir mirip semua. Yang kirinya modelnya seperti ini. Nah, kalau sudah dia menyesuaikan, nanti ada layanan ya. Jadi kalau sudah itu layanannya untuk setiap konsumen ya, bisa dengan sebenarnya. Nah, ini kalau di sekunder ini nanti ada namanya teknik sekunder. Teknik sekunder ini nanti kayak ada ya, ada trafo ya, beberapa kelompok trafo yang bisa menyuplai beberapa konsumen yang sama. Ini, ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, topiknya itu adalah prosedur penting sekali. Jadi bagaimana kita mulai bagaimana masang jaringan distribusi dulu.
Yang pertama adalah survei. Yang survei itu masuk lokasi ya, lokasi metaannya, bagaimana posisinya nanti ya ini bisa dilakukan dengan bantuan ya, seperti drone atau dengan Google Map, Google Earth. Nanti ada staging, penentuan, ada tanda-tandanya, kemudian nanti dibuatkan dalam bentuk gambar datasheet. Ya, kemudian apa penyesuaian maka di staging lagi disesuaikan. Nah kemudian nanti titik polnya mana yang paling dekat ya, sesuai dengan standar jaraknya minimal kan. Dan the framing ini adalah aksesoris dari tiangnya itu sendiri. Sesuai dengan ya pemasangan angkot ya, batu ya, kabel batu ya supaya tiang itu tidak roboh dan ini segala macamnya. Dan groundingnya yang butuh grounding seperti ini ya tiang-tiang yang biasa besi tentunya bisa ada groundingnya, dan solder, kemudian ada string setting, trafo settingnya juga ya. Kemudian kalau yang perlu dicat ya seperti baca perlu cat sebelumnya isolasinya supaya dia benar, dan trimming kebersihan dari sekitar tiang. Kemudian ada perbaikan dan terakhir adalah final check. Oke, demikian dari kita ini. Kira-kira Anda kan silakan. Paham? Kalau paham, kira-kira apa sih kesimpulannya kalau mata kuliah kita ini? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, jadi kesimpulan ini untuk distribusi dan transmisi itu ada 3. Ya. Yang pertama itu dari primer, kemudian dan Pasti. transient. Ya, ini ada primer ya, dari nama primer sekunder dan tersier dan sekunder juga ini sama. Oke, baik, terima kasih. Jadi sekian dari sebelum saya tutup ada tugas ya. Nanti tugasnya adalah berbentuk desain ya. Pertama adalah ya melihat bagaimana sih kondisi tiang trafo di sekitar ya, nanti bisa kalian diskusikan bagaimana apakah sudah sesuai standarnya atau belum ya. Jadi sebelum saya tutup saya ucapkan terima kasih semuanya.